Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan waktu untuk bisa belajar thalabul ilmi, yaitu mempelajari Al-Qur'an, struktur kata untuk bisa memahami Al-Qur'an, yaitu terjemah Al-Qur'an. Kalau orang itu kalau memahami Al-Qur'an, maka seharusnya mengetahui ilmu tentang ilmu alatnya. Maka kalau memahami terjemahnya dan mengetahui struktur kata di dalam Al-Quran, maka itu membantu kita di dalam ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca, maka akan paham. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita terakhir yaitu membahas tentang fi'il. Fi'il itu ada 3. Okay. Yang pertama mudhari, yang kedua amr, yang ketiga madhi. Jadi cuma itu aja, Pak. Ya, kita kalau ingin memahami Al-Qur'an, struktur kata di dalam Al-Quran itu cuma 3. Huruf, isim, fi'il. Gitu saja. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Mudhari, amr, madhi. Nah, kalau kita sudah kuasai huruf di dalam Al-Quran yang berapa jumlahnya, Pak? 175 huruf di Al-Quran. Itu insya Allah sudah membantu kira-kira kalau di sini itu 34,4%. Berarti gampangannya Al-Quran 30 juz itu kalau kita sudah menguasai huruf, kira-kira 34,4% kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Berarti kira-kira kurang berapa, Pak? 73 ya, 74% lah. Kalau yang hurufnya saja, kalau kita kuasai 34,4%. Nah, ya. Tapi kalau sudah mengetahui ditambah isim itu kan yang penting tahu cirinya, tahu tasrifnya. Kalau sudah tahu ciri isim, maka kita bisa menentukan. Ketika kita membaca Al-Quran itu, dalam pikiran kita itu, oh iki isim. Kan gitu, Pak? Iya, karena tahu cirinya. Nah, kalau kita tahu cirinya, berarti kita sebutkan itu. Cirinya apa? Oh, ini sudah tahu isim. Oh, ini isim ini. Cirinya apa? Sebutkan. Kemudian kalau isim, berarti tahu tasrifnya. Bisa ditasrif. Ya. Karena tasrif itu mengarah kepada penentuan orang, jumlah. Tapi kalau isim mengarah kepada benda, benda itu bisa jumlah 1, 2, 3. Ya, kan gitu. Ada benda padat, ada benda cair, kan gitu, Pak ya. Nah, sedangkan mengarah kepada seseorang, seseorang jumlah itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau laki-laki mudzakkar. Kalau perempuan muannas. Nah, kan gitu.
Nah, nanti kalau kita mempelajari isim nanti insya Allah nanti. Yang penting pertama kita harus paham dulu ciri-ciri isim dulu. Nanti kalau ingin mengembangkan lebih jauh tentang isim, nanti insya Allah ada. Setelah kita sudah memahami. Kemudian tentang isim itu kan jelas kaitannya tentang kosakata. Gitu Pak, bahasa Arab. Nah, di situ nanti kalau di dalam Al-Qur'an itu, kalau huruf kan sudah ada artinya, Pak. Sedangkan isim yang kita pahami, kita ini masih sekedar mengetahui isim, setelah isim itu ada mujarotnya, asal kata. Nah, kan gitu. Nah, supaya tahu terjemahnya, awalnya sudah tahu isim. Oh, ini ciri-cirinya. Tapi kan belum tahu terjemahnya, Pak. Nah, kalau sudah tahu cirinya, sudah bisa menentukan, maka langkah berikutnya yaitu harus tahu terjemahnya. Nah, bagaimana untuk bisa tahu terjemahnya? Maka harus ada pelajaran supaya bisa buka kamus. Nah, gitu. Maka para kiai, para ustadz bisa baca kitab kuning dan tahu terjemahnya karena buka kamus. Gitu. Nah, pembelajaran tamyiz ini memang pembelajaran awal. Siapa yang mau belajar mulai nol ujuk-ujuk, Pak. Kan gitu. Ya ujuk-ujuk dulu. Yang sekiranya itu yang belum waktunya diajarkan, nggak boleh diajarkan. Nah, gitu Pak. Mungkin metodologi dasar. Nah, kalau dasarnya itu sudah bisa, maka berikutnya nanti, tahap berikutnya. Gitu. Makanya, ini kita masih tahu cirinya saja, tasrif. Nah nanti kalau sudah fiilnya selesai, maka masuk ke apa Pak? Mujarot. Mujarot itu apa? Asal kata. Nah nanti insya Allah bapak-bapak nanti kalau sudah mengenal huruf, mengenal isim, mengenal mudorek, Pak, mengenal amar, mengenal madi, ya itu. Yang namanya mengenal. Nah, kalau gimana istilahnya apa Pak? Kalau gak kenal maka tak sayang. Gila sekali. Gimana sayang kalau nggak kenal dulu? Sopo jenenge karo loh. Kan gitu, Pak. Nah, insya Allah kalau kita sudah kenal pelajaran tamyiz ini, nanti sayang, Pak. Walhamdulillah, lapo aku biyen iku gak belajar kat biyen. Kan gitu, Pak ya. Ya. Insya Allah nanti kita sabar belajarnya tahap-tahap. Nanti kalau sudah selesai mengetahui mudhari', amar dan madhi, Pak, maka nanti bisa buka kamus nanti. Cara buka kamus gimana? Di sini ada kamusnya kan. Ini kamus Al-Qur'an. Nah, nanti kalau bapak-bapak sudah bisa buka kamus seperti para kiai, para ustadz, jenengan nanti baca kitab kuning. Oh, kok kamus Mahmud Yunus, Munawir. Jenengan wis iso buka kamus, lancar, Pak. Dia tak coba buka kamus. Kan gitu, Pak. Karena ini kenyataan, Pak. Ada yang belajar sama saya tamyiz itu. Tamyiz ini kan metodologinya itu kan otak bawah sadar supaya gampang dan diterima oleh semua kalangan. Nah, ini kan metodologinya itu kan pakai nyanyi, nada supaya hafal gitu aja. Nah, tapi ada yang tertarik. Memang gampang ini tamyiz. Tapi dia nggak mau menadakan. Karena apa? Dianggap bahwasanya musik, bukan musik ya, nyanyian. Bisa nyanyian itu haram. Nyanyian haram. Tapi musik beda loh, Pak. Coba, loh kan nyanyian itu kan nada. Kaitannya dengan nada. Sehingga seperti kayak azan itu kan ada nadanya. Nah, sedangkan musik beda. Ini saya nggak bicara musik. Tetapi
nada saja. Sehingga ada intonasinya, ada A, B, ada do, re, mi, fa, sol, kan gitu. Nah, itu wajar itu. Nah, itu kalau nanti kita sudah bisa mujarot, buka kamus, wah luar biasa. Nanti rasanya beda nanti. Insya Allah nanti kita selesaikan. Kalau sudah mengetahui struktur kata, maka kita akan masuk bisa terjemah perkata per kata. Nanti bisa jadi nanti bapak-bapak nanti hafal gitu. Zalika itu alkitabu kitab. Ngono Pak nanti. Arahnya di situ nanti. Terus tapi jenengan sudah bisa ngurai juga. Zalika huruf kolom 22. Saudaranya isyarah. Alkitabu isim karena berawalan al. Mujarotnya kata apa? Artinya kitab belum. Seperti itu nanti. Nanti akhirnya di situ. Tapi kan ini masih berjalan, Pak. Cuma saya menyampaikan secara prolog saja supaya kita ini sabar dulu, sabar dulu. Kalau memang kepingin cepat, ya setiap hari lah, Pak. Tapi nggak mungkin, Pak Ganjar, nggak mungkin karena kita ini banyak pekerjaan. Tapi dengan pekerjaan yang kita lakukan ini, kita bisa meluangkan waktu 1 pekan. Wow, itu luar biasa. Saya anak-anak panti asuhan itu 1 pekan Sabtu seperti ini sore. Bisa selesai, Pak. Tapi dengan syarat, setiap ketika bertemu dengan saya, materi sudah saya sampaikan, maka harus diulang-ulang setiap hari. Tugasnya siapa? Pengasuh. Pengasuh wajib anak-anak mengulangi setiap subuh. Berarti arek-arek iku kumpul subuh kan sing ngantuk, Pak. Ngulangi huruf. Kolom 1, saudara ambek ngantuk-ngantuk ngene. Gak roh ngantuke, Pak. Ini cerita. Ini supaya ternyata saya praktek, Pak. Saya praktekkan, yang penting ada yang mengawal. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita ulang hurufnya. Mudhari'. Iya. Kemarin mudhari' itu kalau fi'il itu cirinya apa? Harus mengetahui ciri dan tasrifnya. Kalau ingin mengetahui fi'il adalah harus tahu cirinya dan sama tasrifnya. Nah, sedangkan fi'il terbagi menjadi 3. Mudhari', amr, madi. Nah, sedangkan mudhari', kita masuk ke mudhari' dulu. Mudhari' itu diketahui dengan apa? Ciri dan tasrifnya. Ciri-ciri mudhari' apa? Berawalan. Harus berawalan, Bapak. Jangan lupa berawalan. Mudhari' itu apa? Berawalan. Berawalan apa? Yayu, tatu, au, nanu. Nah, supaya anak-anak itu gampang menerima, anak-anak itu suruh menadakan. Gimana nadanya? Berawalan yayu, tatu, au, nanu. 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 Kemudian setelah tahu ciri dari mudhari' berawalan, maka lanjut ke tasrifnya. Tasrifnya gimana? Yang di sini yaf'alu. Nah, coba sama-sama tasrif mudhari'. Lagunya. Ayo. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, shalalala, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Oke. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani.
taf'alna. Af'alu, naf'alu. Af'alu, naf'alu. Di situ kan ada awalannya, ada na, ada a. Itu menunjukkan domir. Nah, langkah baiknya kita coba yang sebelah kanan tangan kita, yang jari. Ini menunjukkan otomatis domir. Ya, leres ya. Nah, ini gampang. Saya menjadi tutor untuk pelatihan itu supaya gampang ya gini. Otak bawah sadarnya. Ayo coba sama-sama dengan gerakan ini. Ya Pak, tasrif mudhari. Lagunya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, shalalalala, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ayo. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ayo. Af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Berarti af'alu saya. Kita kan sudah bisa yaf'alu. Sudah terkunci, kita sudah hafal. Coba kita lanjut ke domirnya. Coba dibuka sebelah kanan ya. Yang apa itu? Gini. Sudah sebelah kanannya. Halaman 18. Nah, 18-nya Pak. 18 itu kan domirul fi'li. Ya. 18 itu? Nah, domirul fi'li. Domirnya fi'il. Domir fi'il. Nah, sekarang kita kan sudah tahu tasrif. Sudah Pak, jangan lihat ini nih. 18 gitu. Nah, 18 Pak. Pun nggih. Tadi halaman 17 itu kan mengenal dulu berawalan sama tasrif mudhari. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 18. Coba yaf'alu kita garis ke kanan. Yaf'alu domirnya huwa. Nggih ya? Terus nggih? Nah, jenengan enten pensil supaya enten pensil, jenengan yaf'alu ke garis ke kanan. Yaf'alu domirnya huwa. Yaf'alani domirnya? Nah, coba semuanya serempak nggih ya. Saya mengatakan yaf'aluna domirnya apa, langsung sambil digaris gini ya. Yaf'aluna domirnya hum. Taf'alu domirnya iya. Taf'alani domirnya huma. Yaf'alna domirnya hunna. Taf'alu domirnya anta. Taf'alani domirnya antuma. Taf'aluna domirnya antum. Taf'alina domirnya anti. Taf'alani domirnya antuma. Taf'alna domirnya antunna. Af'alu domirnya naf'alu domirnya. Nah, yang penting panjenengan otak bawah sadarnya itu, oh iki domirnya, iki domirnya. Tadi kan belum, cuma sekedar saya bilang gerakan saja. Ini kan membantu pertama. Nah, sekarang kita nyanyikan, Pak. Berikutnya, satu contoh seperti ini. Tasrif mudhari beserta domirnya. Nah, kalau kemarin kan belum. Nah, tapi sudah saya rangsang dengan gerakan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke tasrif mudhari beserta domirnya. Saya berikan contoh. Ya. Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, ya sambil minum Pak, nggak apa-apa. Mohon maaf, kalau saya pelatihan 5 jam, 2 hari, saya kuat. Cuma ya ada istirahatnya tetap. Misalkan di mana gitu. Saya 2 hari full.
Dan itu memang modalnya minum. Memang bersuara terus. Nggak ada jenengan nulis jarang. Kalau belajar sama saya jarang nulis sih jenengan. Ayo coba kalau saya tulis gini, jelaskan. Lama kamu ya. Ini praktek masalahnya. Tamis itu 70% praktek, 30% teori. Nah, mari coba saya contohkan dulu Pak ya. Contohkan saya. Memang modalnya itu ya laduni. Halo? Ilate kudu muni. Nah, coba saya contohkan dulu. Yaf'alu do. Ini coba ya. Sambil melihat itu saya gerakan ini. Yaf'alu do mirnya huwa. Yaf'alani do mirnya huma. Yaf'alu nado mirnya hum. Taf'alu do mirnya hiya. Taf'alani do mirnya huma. Yaf'alna domirnya guna. Taf'alu domirnya anta. Taf'alani domirnya antuma. Taf'aluna domirnya. Taf'alina do anti. Taf'alani domirnya antuma. Taf'alna domirnya antunna. Af'alu domirnya ana. Naf'alu domirnya nahnu. Af'alu domirnya ana. Naf'alu domirnya nahnu. Memang untuk supaya otak bawah sadar diulang-ulang. Maka apa yang membuat kita itu cepat itu adalah pakai nada. Kalau panjenengan nggak pakai nada, itu rasanya bosen. 1, 2, untuk mengingat-ingat pengulangannya itu kurang gitu loh. Nah, sedangkan kalau nada itu kan kalau diulang-ulang kan nggak bosen, Pak. Halo? Kan gitu. Nah, saya ulang-ulang terus. Coba jenengan lihat itu sambil menadakan, nanti jenengan nggak usah ke gerakan dulu. Kita fokus ke buku ini. Sambil nadanya dipaskan. Tirukan saya. Intinya kan gini, Pak. Dengarkan, ikuti. Dengarkan, ikuti. Kalau saya menadakan, pakai nada, jangan dengarkan dulu. Dengarkan, di sela-selanya nadanya apa, dengan suara saya, dengan dengarkan dulu. Mencoba untuk saya ulang lagi, jangan ikuti. Gampang kan Pak? Itu saja. Dengarkan, ikuti. Dengarkan, ikuti. Ini metode pembelajarannya Pak. Nah nanti kalau kita sudah kuasai Pak, jenengan nanti mengajarkan kepada putu anak-anak yang lain. Jenengan seperti itu. Ini namanya sentot. Santri TUT. Cara mengajar. Nah ini cara mengajar Pak. Jenengan gak sepaneng. Jenengan coba mulai. Jenengan maunya itu belajar. Itu paham. Menyenangkan. Kok malah kalau kita belajar nahu sorof kemudian tambah munyeng? Halo? Tambah munyeng, berarti kita kurang, kan gitu. Cara mengajarnya beda. Nah, cara saya kayak gini aja. Supaya jangan nggak sepaneng gitu loh. Nah, gitu. Coba saya ulangi lagi nggih. Tasrid mudhari beserta apa? Domirnya. Ya, coba saya contohkan. Yaf'alu domirnya huwa. Yaf'alani domirnya huma. Yaf'aluna domirnya hum. Taf'alu domirnya hiya. Taf'alani domirnya huma. Yaf'alna domirnya hunna.
taf'alu domirnya anta, taf'alani domirnya antuma, taf'aluna domirnya, taf'alina domirnya anti, taf'alani domirnya antuma, taf'alna domirnya antunna, af'alu domirnya naf'alu nahnu, af'alu domirnya ana, naf'alu domirnya nahnu. Gimana? Ini kan baru mendengar kan Pak ya? Iya. Nah, ini insya Allah nanti saya bantu di grup, saya kirim tasrif mudhari beserta domennya. Cuma mohon maaf, mungkin yang di audio itu nanti tasrif mudhari'nya itu yaf'ulu. Halo? Yaf'ulu nggih? Nggih, mohon maaf. Karena ini memang tujuannya metodologinya itu bentuknya yaf'ulu ya bisa itu juga mudhari'. Ada yang yaf'alu, ada yaf'ilu. Nah, dulu cetakannya tamyiz itu yaf'ulu. Nggih. Nah, supaya terbiasa ada perubahan, cetakan yang berikutnya diganti yaf'alu. Nanti kalau cetakan sudah selesai, Pak. Berikutnya yang sudah habis misalnya. Ini kan nyetak habis. Nanti mungkin nyetak lagi yang mudhari yang domirnya apa? Tasrifnya yaf'ilu. Ini kan yaf'alu. Halo? Kalau dulu yaf'ulu. Sedangkan sekarang yaf'alu. Nanti dicetak lagi yaf'ilu. Kenapa? Bertahap. Ternyata bentuk mudhari itu kalau kita sudah bisa menguasai tasrif mudhari itu bisa berubah-berubah. Ada yang bentuknya yaf'ulu, ada yang bentuknya yaf'alu, ada bentuknya yang yaf'ilu. Nah, jenengan bisa yaf'alu sekarang? Yaf'alu sudah bisa? Kita coba yang yaf'ulu. Bisa? Dirubah nggih? Ya. Kalau bisa merubah berarti sudah berhasil. Karena kita sudah nyekel, tasrif sudah menguasai. Maka coba dirubah. Kalau kita rubah, tinggal rubah A, I, U saja kok masuk gak iso. Kan gitu Pak. Nanti kalau jenengan sudah bisa perubahan mudhari'nya yaf'ulu, yaf'alu sama yaf'ilu bisa, maka penerapannya nanti Pak, di Al-Quran ada bentuknya itu. Jenengan bentuknya yaf'ulu misalkan. Contohnya yansuru. Yansuru kan? Nah, jenengan bisa tasrif yansuru. Gitu. Nah, mudhari'nya yansuru. Wazannya yaf'ulu. Kan pas persis. Yaf'ulu, yansuru. Benar kan? Sekarang yang yaf'alu. Yang yaf'alu contohnya yaftahu. Coba kira-kira jenengan gambarkan. Yaf'alu, yaftahu. Persis enggak? Persis. Jenengan bisa tasrif. Ayo coba saya kepingin jenengan untuk praktek. Kan bisa yaf'alu. Sudah bisa yaf'alu nggih? Sekarang coba yaftahu. Yaftahu kan yaftahu. Kan sama dengan yaf'alu. Nah, kan gitu. Yaftahu kan? Nah, sekarang yaf'alu dulu. Ya sudah kita pelajari yaf'alu. Coba. Ini namanya praktek ini. Coba yaf'alu dulu nggih. Nah, coba yaf'alu. Ayo, ikuti saya. Ikuti saya. Tasrif mudhari. Tasrif mudhari. Yaf'alu. Yaf'alu. Lagunya. Yaf'alu. Yaf'alani, yaf'aluna. Shalalala. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alu.
taf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Kita terapkan persis seperti yaf'alu, yaitu fi'il yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahu kan, Pak? Ayo bisa? Harus bisa, Pak. Ini namanya, jadi kan sudah nyekel rumusnya, tinggal diterapkan. Yaftahu, oke? Kan sama, Pak. Akhir, isnen, salasa. 1, 2, 3. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, shalalalala, taftahu, taftahani, yaftahna. Masih belum bisa jenengan gak apa-apa. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu, aftahu, naftahu. Tinggal dirubah penerapannya. Kan persis. Ya coba kita persiskan ke yaf'alu nggih. Yaftahu. Yaftahu kalau 2. Ayo, yaftahu, ayo. Terus yaftahani, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yaftahu. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Nah, itu perlu iki nya itu, Pak. Yaftahuna. Iya, hak tetap hak terus, Pak. Kan tetap. Enggak ha. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Nggih. Memang untuk menerapkan itu jenengan belajar nahwu sorof ya seperti itu tasrifnya. Nang pondok-pondok yang ini iki, Pak. Cuma ini kan lebih gampang gitu aja. Tahapan demi tahap. Nah, ini langsung praktek kita. Nah, untuk menerapkan itu jangan harus dulu. Biasanya kalau belajar ditulis. Kalau metode tamyiz jangan nulis dulu, Pak. Kuasai dulu baru nulis. Terus sih. Sama dengan hafal dulu baru nulis. Jangan nulis dulu baru hafal. Insya Allah mudah, Pak. Nah, coba kita tasrif mudhari' yaf'alu. Kita terapkan yaftahu. Coba, ayo kita mencoba. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Yang perempuan? Taftahu. Kan dirubah taknya ya. Taftahu. Kalau 2? Taftahani. Yaftahna. Yaftahna. Anta? Taftahu. Nah, taftahu. Taftahani. Taftahu. Nah, taftahuna. Perempuan, Pak. Anti. Taftahina. Kan taf'alina kan? Taftahina. 2, taftahani, taftahna. Iya kan? Loh, ini jenengan belajar langsung praktek. Taftahna. Kalau saya? Aftahu. Kalau nahnu? Naftahu. Ini praktek ini, Pak. Coba
Gak usah nyanyi dulu. Di Pak jenengan bisa tasrif menerapkan dari tasrif mudhari yaf'alu langsung diterapkan yaftahu. Sesuai. Nah, kan ini mari nguasai kene dipraktekno, dicocokno gitu loh. Jenengan coba. Langsung aja nggih. Jenengan coba tasrif mudhari dulu yaf'alu. Nah, coba. Yaf'alu. Yaf'ala, yaf'aluna. Yaf'aluna. Shalalalala. Taf'alu, taf'alani. Yaf'alna. Oke. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Naf'alu. Oke. Af'alu, naf'alu. Ada gambaran seperti itu, Pak? Coba sekarang yaftahu. Apa kayak lagu atau enggak usah lagu? Jenengan kira-kira. Yaftahu. Nah, sambil melihat ayo. Yaftahu. Ayo. Yaftahani. Yaftahu. Oke. Terus taftahu. Taftahan. Taftahani. Yaftahna. Oke, bisa lanjut. Taftahu. Taftahani. Taftahuna. Oke. Yang perempuan? Taftahina. Taftahani. Taftahani kan? Benar. Terus taftahna. Ulang lagi coba. Yang taftahina, Pak. Taftahina. Taftahani. Taftahani, Pak. Taftahani dulu. Ya. Taftahina dulu. Yang perempuan anti. Ya. Taftahina. Taftahani. Taftah. Oh ya. Hampir yaf'al tadi dulu, Pak. Nah. Ya. Taftahina tadi. Taftahna tadi. Taftahna. Antunna kan, Pak ya? Taftahna. Terus sekarang aftahu. Nahnu, ana. Aftahu. Oh, bisa. Enggak apa-apa, rodo angel-angel titik harus dipaksa, Pak. Loh, ini namanya praktek. Ya cocok no, enggak apa-apa. Loh, jenengan seperti ini ngantuk tak enggak? Enggak ngantuk. Tapi seneng gitu, Pak ya. Mencoba untuk loh, ini memang di saat pesantren ya seperti ini. Walaupun jenengan sudah umur kita sama dengan anak muda-muda, kalah anak muda-muda semangatnya dengan kita. Walaupun tua-tua ingin aja semangat ya. Pak Gangsar coba. Pak Gangsar yang tasrif mudhari dulu. Yaf'alu coba. Yaf'alu. Lani. Shalalala. Taf'alu. 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 Taf'alani. Taf'aluna. Taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Af'alu, naf'alu. Sekarang enggak usah nada, menerapkan taftahu. Yaftahu. Yaftahu. Yaftahani. Tahuna. Taftahu. Taftahu. Taftahani. Yaftahna. Yaftahna. Terus taftahu. Taftahu. Taftahani. Taftahuna. Taftahina. Taftahani. Ya, taftahna.
Ya, saya af aftahu. Terus iya bisa. Akhirnya bisa, Pak. Akhirnya bisa. Langsung nggih, yaf'alu nggih. Ya. Yaf'alu. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nggih. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Mungkin nggak usah pakai nada, menerapkan taftah yaftahu. Jangan lihat di situ. Nggak usah. Yaftahu, yaftahu, yaftahan. Jangan terapkan yaftahani, terus g, yaftahuna, yaftahuna, taftahu, taftahu, taftahani, taftahani, yaf, yaf, yaf'alna, yaftahna. Oke. Taftahu, taftahu, taftahani, taftahani, taftahuna, taftahina. Jangan turunkan saya. Taftahina, taftahani, taftahna, taftahna, taftahna. Ya. Aftahu, naftahu. Nah, coba tirukan saya ya. Tidak apa-apa, ini saya jangan tirukan saya bisa. Coba kalian lihat tasrif mudhari ini. Penerapan yaftahu. Yaftahu. Sambil melihat ini, Pak. Jangan tirukan suara saya. Yaftahu. Ini jangan lihat ini. Ya, mudhari'nya. Mudhari'nya. Sudah? Mudhari'nya ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Menerapkan yaftahu di sini. Ya. Yaftahu ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Wah, luar biasa. Bisa. Yang penting jenengan nirukan saya, ini sudah tergores jenengan. Aftahu, nah kan gitu. Nah, kita insya Allah memang agak saya paksa ini tadi. Ini saya paksa. Tujuannya saya paksa, ini sudah ada di otak itu tergores. Nah, nanti suatu ketika jenengan nirukan saya, bisa nanti. Karena ngomong loh, iya yo. Gitu. Jadi gampangannya saya memaksa seperti ilmu itu kan seperti belajar di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Gitu. Nah, mengukir di atas batu. Itu apa syairnya menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, saya tadi kan maunya gitu. Berarti kita sama, Pak. Tidak bukan waktu kecil. Kita sudah besar. Tapi kan saya paksa seperti tadi tuh. Ngukir di atas batu. Jenengan memang tak paksa tadi. Ayo, ini mahal. Tirukan saya. Tapi ada bekasnya. Itu maksudnya. Iya, harus nggih. Ada bekasnya.
Nah, ini tambahannya yang tasrif mudhari beserta domirnya. Ini kan hari ini kita mendapatkan tasrif mudhari beserta domirnya. Sebelum Isya, mari kita ulangi lagi. Tasrif mudhari beserta domirnya. Coba ikuti saya. Ikuti saya. Tasrif mudhari Tasrif mudhari. Beserta domirnya. Beserta domirnya. Lagunya. Lagunya. Ayo. Yaf'alu domirnya huwa. Yaf'alani domirnya huma. Yaf'aluna domirnya hum. Taf'alu domirnya hiya. Taf'alani domirnya huma. Yaf'alna domirnya hunna. Taf'alu domirnya anta. Taf'alani domirnya antuma. Taf'aluna domirnya antum. Taf'alina domirnya anti. Taf'alani domirnya antuma. Taf'alna domirnya antunna. Af'alu domirnya ana. Naf'alu domirnya nahnu. Af'alu domirnya ana. Naf'alu domirnya nahnu. Alhamdulillah, habis Isya, insya Allah saya ada rapat, nanti langsung aja. Ya, dan ini video saya tak upload di YouTube. Seperti kemarin, ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Mungkin itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.